semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang temanya itu adalah Caifanguan. Itu artinya di restoran. Tapi kita bakal pelajari tentang materi sebelumnya, yaitu ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, penunjuk arah atau fangweizi. Nah, di sini kata cainya itu bukan sebagai kita pelajarinya bukan sebagai fangweizi ya. Kalau fangweizi kemarin masih pada ingat untuk polanya seperti apa? Oke, benar. Polanya itu mingse plus kata cai plus kata arah atau fangweizi. Misalnya kita mau tanya, Laoshu ada di mana? Kita bisa bertanya sama siapa? Laoshu zai nar. Lalu kita bisa bilang jawabnya Laoshu zai xiaoshuli. Oke, ternyata masih pada ingat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Caifanguan. Nah, di sini ada beberapa foto. Ada menu. Ada juga ini lagi reserve makanan, terus lagi panggil mungkin pelayan. Nah, kalau pelayan dalam bahasa Mandarin ada yang tahu? Kalau pelanggannya, kira-kira ada yang tahu? Oke. Nah, teman-teman pernah makan di sebuah restoran? Pasti pernah ya? Atau di kampus biasanya di mana? Di Blok M? Ya, di Blok M. Oke, biasanya sebelum kalian ada makanan, kalian pasti harus apa? Memesan makanannya terlebih dahulu ya. Nah, oke. Caranya gimana sih kalau kita mau memesan makanan dalam bahasa Mandarin? Coba kita tonton dulu sebuah video ya. 欢迎光临，几位，两位是吗？好，里面请，这边，这是菜，您看一下。我要一份牛肉饭，再来一杯啤酒，谢谢。你呢？我要一份鸡肉饭，还有一杯可乐，谢谢。好的，一份鸡肉饭，一份牛肉饭，还有一杯啤酒和一杯可乐，对吗？好，请稍等，马上就来。美女，买单。一共多少钱？一共是58块钱。微信还是支付宝？微信、支付宝都可以。那微信吧。我扫你还是你扫我？请扫这里。好，那我扫你吧。请慢走。Oke, nah tadi itu merupakan sebuah video tentang cara kita memesan makanan dalam bahasa Mandarin. Nah, berdasarkan video yang tadi, langsung mau tanya nih beberapa. Tadi di mana ya percakapan tersebut terjadi? Di restoran. Oke, ada berapa orang? Tiga. Siapa saja? Pelayan dan pelanggan. Berarti tadi mereka sedang apa? Memesan makanan. Langsung juga ada sebuah QR code dengan pertanyaan, 如果你去餐馆，你们想吃什么? Oke, udah pada di-scan ya? Coba kita lihat jawabannya. Oke, ada yang bilang memesan nasi goreng, gulai, malatang, jiaozi, mantou. Nah, kira-kira dari semua makanan ini ada yang belum mengisi? Makanan apa yang biasanya kalian mau pesan? Oke, kita langsung masuk ke teksnya ya. Kira-kira kelihatan sampai sana di ujung sana? Kelihatan. Oke. Ini langsung kayaknya terlalu kecil ya. Bikinnya semalam. Oke. Langsung mau yang sebelah sini jadi ibu ya, sebelah sini jadi pelanggan. Oke? Bisa? Coba dimulai.
merupakan teks tentang pelanggan yang mau memesan makanan. Di sini ada makanannya itu ada halya, roase, dan roll. Nah, kita coba lihat sumsunya. Sumsunya itu ada 16 kali ini. Yang pertama itu ada caitan. Caitan itu artinya menu. Lalu yang kedua ada yapcai. Yapcai itu merupakan hidangan dingin. Lalu ada recai, hidangan panas. Ada papua, itu salad mentimur. Ada juga mi, itu merupakan kacang xiaomiuro, itu dari sapi saus. Ada kauya, kalian tahu kauya atau meiji kauya ada berapa? Terus ada yang juga kayak nanti coba ya dulu. Oke. Lalu ada roase itu ada daging soy sauce. Itu merupakan makanan khas dari Sichuan. Lalu ada makanan lainnya ada shrimp, itu merupakan sup tomat telur. Ada kifan, nasi. Biasanya kita sering makan nasi ya kalau misalnya di Indonesia. Terus ada itu merupakan sup. Ada sumpit. Kira-kira teman-teman terbiasa menggunakan sumpit nggak? Biasa. Ternyata sudah terbiasa memakai sumpit ya. Seperti di Cina biasanya mereka kalau makan itu sering memakai sumpit atau paise. Lalu ada shaozi, itu sendok. Ada taozi, itu pisau, cazi, garpu, dan tiara, itu membayar atau melakukan pembayaran di restoran. Oke. Nah, selanjutnya ada pola kalimat yang bisa kita lihat tadi di teks. Itu ada pola kalimat dari yao plus nomina. Jadi kata yao plus nomina ini untuk menyatakan keinginan atau memesan sesuatu. Jadi contohnya mungkin ada yang mau baca? Satu orang satu. Boleh? Lalu ada yang mau baca lagi? Artinya satu susu. Oke, jadi di sini ada kata yao dan juga nominanya yaitu mifan. Oke, terus ini juga sama. Oke. Lalu yang kedua ada pola kalimat lain plus jumlah. Lalu diikuti oleh kata bantu bilangan dan juga nominal atau kata bedanya. Ada yang mau baca dua-duanya langsung? Oke, boleh ya. Oke, jadi untuk kata pola kalimat yang ini digunakan saat memesan makanan atau minuman di sebuah restoran. Di sini ada kata lain, terus jumlahnya 3. Lalu ada kata bentuk bilangan itu ya. Terus diikuti dengan nominalnya. Terus ini juga itu merupakan kata bentuk bilangan untuk seekor hewan. Lalu ada yang ketiga, ada kue, diikuti dengan kata kerja. Ada yang mau baca? Boleh? Oke, ini merupakan kalimat untuk menyatakan belum bisa melakukan sesuatu hal ya. Diikuti dengan kata kerjanya, yaitu yo. Tadi teman-teman udah pada bisa yang menggunakan five. Lalu yang keempat, kalau kalimat yang keempat ada hayo. Coba. Ini untuk menanyakan apakah masih ingin menambah pesanan. Kalau nanti konteksnya itu di sebuah restoran. Ada yang mau baca satu aja contohnya? Boleh coba lihat? Hayo sama-sama. Oke, jadi hayo imanya di belakang. Oke. Dan yang terakhir, pola terakhir ada kata keiko.
itu untuk melintas sesuatu dengan sopan di Cikewo. Contohnya itu Cikewo kita se. Oke. Itu merupakan pola kalimat yang kita bisa dapat ya dari teks tersebut. Selanjutnya ada kata bantu bilangan. Ya, di sini ada kata ke. Ke itu untuk digunakan untuk benda secara umum. Misalnya ada makanan, terus buah-buahan, atau misalnya sebuah buku. Tapi kita bisa menggunakan kata itu. Lalu yang kedua, kata han itu digunakan untuk makanan yang disajikan di atas piring. Jadi seperti kuasong itu biasanya disajikan di atas piring. Oke. Lalu yang ketiga ada kata wan. Wan itu digunakan untuk makanan atau minuman yang disajikan dalam mangkuk. Contohnya itu iwan fan. Ya. Lalu ini juga ada kata fu, waiter. Oke. Nah, selanjutnya ini ada latihan. Kira-kira ada yang bisa jawab untuk nomor 1 sampai 3? Yang 我要一碗米饭。给nomor 2来一个一箱肉丝。kemudian yang ketiga还要一碗饭吗？ 很好，都不错。Oke, yang nomor 4 dan 5 ada yang mau jawab? Oke,来。请给我个勺子。然后第5个，他不会用筷子。Oke, seperti yang tadi contohnya ya. Lalu yang kedua, ini ada latihan yang kedua, kita bisa pilih mau pakai kata bilangan apa, Ada yang bisa bantu jawab? Yang pertama itu iwan饭， yang kedua itu ikan酸米， yang ketiga半只烤鸭。 Oke. Selanjutnya nomor 3, 5 dan 6. Lalu berikutnya yang waiter. Itu yang Oke, akhirnya kita pakai ya di sini untuk itu dipakai untuk ya. Nah, kalau gitu berarti teman-teman udah pada ini ya, mengerti. Lalu selanjutnya langsung mau kasih sebuah project ya. Kalian bisa melakukan project sebuah video yaitu dengan ketentuannya sebagai berikut. Jadi minggu depan kalian bisa unggah di YouTube untuk videonya. Oke. Untuk materi kali ini menurut kalian gimana? Seru? Bermanfaat? Semoga materi kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman ya. Kalau misalkan mau pergi ke Cina, bagaimana cara memesan makanan tersebut? Oke. Nah, 今天我们先上我们下课，谢谢大家，再见。谢谢老师，再见。